Halo pemirsa, bertambahnya usia, gangguan sendi sering terjadi di lutut, pinggang, dan bahu. Jangan dibiarkan. Kita perlu Viostin Halal, nutrisi sendi dengan kandungan lengkap dan bersertifikat halal untuk menjaga kesehatan sendi. Viostin Halal sudah lebih dari 10 tahun dipercaya masyarakat Indonesia mengatasi gangguan persendian. Mau sendi sehat? Ingat Viostin Halal. Selain dijuluki Ratu Prank Indonesia, Lesti Kejora mendapatkan anugerah gelar Bulol of the Year karena bucin membabi buta kepada Rizky Bilar hingga rela melakukan hal-hal konyol yang cenderung ekstrim. Tak peduli polisi, LSM dan masyarakat ikut kerepotan menyikapi kasus KDRT yang dilaporkannya, Lesti mencabut laporan sebelum kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Tak ayal, sederet artis ternama dari Dewi Persik, Dinar Candy, Marcel Widianto hingga Gilang Dirga menyindir keras Leslar. Mengapa permintaan maaf Leslar seolah tidak cukup bagi netizen dan sejumlah selebriti? Seperti apa ulasan pengamat busana terkait outfit Bilar yang menurut netizen lebih berkelas dari Lesti? Benarkah Lesti sengaja tampil dengan outfit sederhana karena uangnya terkuras untuk memenuhi gaya hidup Bilar? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada seorang suami yang kemarin banting tulang. Iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Banting tulang tapi tulang istrinya. Iya. Aduh. Untuk kamu yang di sana yang membanting tulang, hey, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Kamu yang lakuin. Logika, respect gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip? Gue tanya nih. Gelar Ratu Prank Indonesia dan Bulol of the Year seolah mempertegas coretan tinta hitam yang digoreskan Lesti Kejora di industri hiburan. Banyak artis ternama yang menyebut Lesti terbuai oleh julukan diva dangdut termuda hingga lupa bahwa publik figur seperti influencer sekelas dirinya patut memberikan contoh positif kepada halayak ramai. Dewi Persik yang sudah 21 tahun berkarya atau Dinar Candy yang malang melintang di dunia disc jockey sebelum terjun ke belantika pop dangdut, juga Ati Kodong yang sempat dijuluki The Real Winner karena hanya kalah polling SMS dari Lesti di ajang pencarian bakat seolah menyebut Lesti arogan. Kalau junjungan kamu besar tuh dari mana? Dari ya, kalau bukan dari nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Kalau bukan dari nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Aku dekat, tapi sampai sekarang juga bapaknya Lesti juga belum pernah komunikasi. Aku sempat masuk komentar waktu dia pertama posting di Instagramnya kan, tapi nggak dibales juga. Nggak dibales sampai sekarang ya, Kak? Sampai sekarang. Kalau kita mah masuk di grup aja, tapi sampai sekarang juga belum ada komunikasi dari Lesti gitu. Karena mungkin kitanya nggak penting kali ya memberikan support kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga pada males gitu masuk ke grup. Hai, gimana kabarnya? Udah damai, udah ini sudah nggak ada itu. Ngelihat berita-berita kalau fansnya udah pada nggak respect gitu, itu menyayangkan sekali gitu. Ngerti kamu? Sebelum ada Instagram Dewi Persik itu sudah ada nama. Jadi kamu yang anak-anak kecil terus punya sopan santun ya. Jangan samain lo, gue dari dulu gue kerja pagi siang malam. Ya itu mungkin segelintir oknum ya yang mungkin sarkas sampai ngelakuin kayak gitu ngomongin kata-kata ujaran kebencian mungkin ke Dewi Persik. Tapi aku pribadi sih ya minta maaf ya atas kelakuannya beberapa oknum itu. Ya mudah-mudahan kedepannya mereka enggak sembarangan gitu. Misalkan ngasih komentar-komentar ke teman-teman Lesti yang
Ya contohnya ke Dewi Persik itu mudah-mudahan nggak ada lagi yang kayak gitu sih. Karena Ya itu kan cuma oknum aja, oknum-oknum tertentu kan, nggak semua fansnya Lesti begitu gitu. Ya jangan terlalu diambil hati deh omongan orang. Ya kalau misalnya untuk sahabat artis mungkin karena memang dia berawal dari nol, dari audisi, karena banyak yang sayang juga kan kita lihat. Kalau untuk masalah dia dijauhin atau kayak gimana itu personal masing-masing sih kayak gitu. Sama seperti Ati Kodong, poin plus Lesti adalah suaranya, bukan goyangan. Tapi setelah menikah dengan Rizky Bilar, hidup Lesti bertabur sensasi. Drama hamil di luar nikah pun sempat heboh. Disusul konten-konten Leslar yang mengulas rumah dan mobil mewah. Hanya saja, setelah terciduk rumah mewahnya adalah rumah kontrakan. Mobil mewah yang sering dipamerkan Bilar yang dibeli dari pengusaha otomotif Rudy Salim ternyata hanya mobil sewaan. Tadi sempat bahas masker katanya. Iya, jadi masker aku tuh ada masker. Hijau pas sama warna. Sebenarnya ini yang lebih cocok warnanya. Oh iya. Wih, Enggak ya? ternyata ada juga dia labu. Duh, jadi feeder gua nih. Aduh, maaf ya. Ada ternyata dia lampu. Ya kan biar samaan kita Pak. Iya. Ini keren banget ini. Gua itu pecinta BMW, Ki. Serius? Benar. Apa? Ini koleksi pertama apa? dulu. berapa? E30. Dan nggak mau E30. pindah ke lain hati. Udah E30 aja. Tahun berapa tuh? 88, tapi 2 pintu. Klasik. Coupe 2 pintu. Terus pernah nyobain E36 Cabriolet. Terus kemana tuh? Wow, ternyata setelah dicoba-coba, setelah ini feel Ogot tuh tetap di E30. E30. Karena Nggak tahu, cinta aja sama itu mobil. Keren gitu, kotak gitu. Ini Kenapa? M46 kan? enggak, ini ini sebenarnya M ya? Ini M ya? Ini sebenarnya F30 Om. Oh, ini F30. F30. Oh, F30 diapain? Gua build up. Pantesan Gua build up beda. jadi M4. Jadi M4 ya? Gua build up jadi M4. Mengenai pembelian mobil, tidak ada satu SPK pun yang saya tanda tangani yang benar-benar dia beli dari Prestige. Kalau saya ngarepnya sih beli langsung, kan saya sales, punya jualan. Tapi ternyata waktu itu nggak beli langsung sih akhirnya. Soal gaya hidup, Bilar memang lebih glamor dari Lesti. Penampilan mereka kadang jumping. Lesti tampil apa adanya. Bilar tampil all out, bak orang kaya baru. Mereka seolah hanya setara saat mengenakan pakaian couple. Lantas, seperti apa ulasan pengamat busana terhadap outfit Bilar dan Lesti? Kalau aku lihat si Rizky Bilar emang kan dia tuh tipe orang yang dia kalau kita sebut tuh bilangnya loud rich ya, loud rich. Jadi ada tuh kalau gaya berpakaian orang kaya tuh ada dua, ada loud rich sama quiet rich gitu ya. Loud rich tuh harus semua ada tulisan, ada logo-logo yang obvious gitu ya, yang bisa menunjukkan kalau dia itu memiliki satu sosial tertentu ya. Nah, kalau menurut aku sih itu udah paling paling humble dari gaya Bilar ya. Kayak biasanya Bilar kan lebih ngejreng lagi dari itu, lebih logo di mana-mana daripada itu. Jadi mungkin yang aku lihat malah kayaknya kaos yang dia pilih tuh kayak menyiratkan itu kan gambar cowok kayak lagi bersedih ya. Jadi kayaknya dia sengaja pilih gambar itu untuk nunjukin keadaan emosi dia kayak gimana gitu ya. Kalau kayak soal topinya gitu ya, baseball itu sekitar harganya 8 jutaan ya yang aku tahu. Nah itu sih menurut aku itu produk kasual aja sih buat Bilar gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu dandan tuh. Jadi itu udah gaya paling humble Bilar sih kalau yang aku bilang. Kalau yang aku perhatiin kan dia kan biasanya kan semuanya kalau yang branded tuh selalu ada tulisan ya. Kayaknya dia menghindari logo-logo itu, jadi dia pilih yang printed aja kayak gitu. Bilar itu biasanya kalau branded tuh selalu ada logo-logo dan segala macam, benar-benar jelas itu brand apa gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang pakai branded tapi nggak ketahuan itu branded gitu loh. Jadi aku pikir sih kaosnya biasa aja sih sebenarnya ya. Ya, karena gaul dengan Aurel Hermansyah dan Paula Verhoeven,
Lesti yang sederhana dan suka tampil apa adanya ikut mengimbangi penampilan Bilar dengan menjinjing tas branded. Yang aku lihat ya memang mungkin karena Bilarnya stylish banget gitu ya, mau nggak mau Lesti jadi ketarik ya. Jadi dia juga berusaha mengimbangi ya. Kalau kita lihat dari foto-foto yang lain berdua, aku ngelihat mereka berusaha kembaran gitu ya. Meskipun mungkin Lesti bagian yang lebih sederhananya, tapi memang nggak bisa dibilang sederhana juga karena tentengannya Lesti biasanya mahal ya, gitu kan ya. Kan tasnya itu loh. Jadi kalau kita perhatiin kalau cewek-cewek itu dia itu kalau misalnya mau menunjukkan status dia tuh dari tas sebenarnya, dari tas. Jadi baju bisa apa aja, tas terutama dan sepatu ya. Tapi nomor satu tas. Kalau cowok tuh biasanya jam tangan. Kalau kita lihat jam tangannya Rizky Bilar juga serem ya. Maksudnya branded semua ratusan juta sih gitu. Lantas, apakah saat Lesti tampil di acara konser Betran Peto malam nanti, Bilar akan tampil all out untuk mendampingi Lesti? Yang pasti, gebrakan pertama Bilar pasca rujuk dengan Lesti adalah ingin memperkarakan orang-orang yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Lantas, siapa yang akan dilaporkan Bilar? Mungkinkah netizen terjulit yang komentarnya cenderung body shaming dan melecehkan keluarga besarnya? Ternyata, orang pertama yang bakal diperkarakan Bilar adalah YouTuber Satria Mulia. Bersama pengacaranya Indra Tarigan, awal pekan depan, Bilar siap melaporkan Satria Mulia yang dianggap telah memfitnahnya. Bilar tidak terima disebut pernah menjalin skandal terlarang dengan artis lain. Si Bilar sebelum dia ditetapkan tersangka hari Rabu ya, hari Rabu 1:30 pagi dia sempat telepon saya, sempat telepon sama saya juga. Bang, ini gimana ya bagusnya? Aku tunjuk deh abang jadi lawyer aku untuk ngurusin ini. Dan gitu aku bilang jangan gua jadi lawyer lu. Gua cukup jadi saksi lu karena semua udah gua save bukti-buktinya dia. Kan gitu. Kalau misalnya lu pengen laporin dia ya silakan saja. Malah dia bilang ada salah satu tante, ada salah satu Mami Isa, ada abang. Padahal abang di situ mendamaikan mereka, gitu loh. Makanya beritanya kemana-mana kayak di TikTok segala macam itu kan merugikan nama baik saya sekali. Makanya si Satria ini juga nunggu waktu aku akan buka LP buat dia. Ya, karena kemarin juga Rizky Bilar, tadi malam juga Rizky Bilar ngirimin bukti-bukti semua, kita teleponan. Rizky Bilar juga segera akan bikin laporan ke dia. Kelewat batas kalau aku bilang. Kelewat batas dan terlalu berani. Itu terlalu berani mengeluarkan statement yang benar-benar tidak ada. Karena kemarin juga Rizky Bilar, tadi malam juga Rizky Bilar ngirimin bukti-bukti semua, kita teleponan. Rizky Bilar juga segera akan bikin laporan ke dia. Tapi yang pasti berita hoax di luar sana saya pastikan itu nggak ada. Mengenai apa bang? Ya yang dia bilang lah simpanan lah inilah itulah itu kan fitnah loh, luar biasa loh. Si Isa Jega itu kan sama Satria Mulia cuman berkenalkan begitu doang dan sempat di acara itu aku tonton dilawan juga sama Mami Isa. Benarkah Bilar pernah dekat dengan artis yang disebut Indra Tarigan itu? Yang jelas saat Bilar ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan, sosok artis yang dimaksud itu terciduk datang untuk menjenguk Bilar. Lestinya sendiri, Mi. Jadi Mami juga punya berdua. Jangan berangku. Turun juga. Itu Adi Sky, Haris Firza, itu dulu satu geng semua. Jadi kalau misalnya mereka jalan di Kalibata, pas gua lagi giliran makan, gua panggil, gua kasih makan, gua kasih minum. Gitu dulu tahun 2014. Manajernya dulu namanya Ega. Seolah tidak takut hujatan gelombang kedua dari netizen, Bilar kekeh ingin memberikan efek jera kepada orang-orang yang telah melukai perasaannya. Apakah langkah Bilar itu didukung oleh Lesti? Awalnya sih ngelihat dia sebelum ada kasus ini emang kelihatan sih dia anaknya bucin ya.
Ya semoga aja sih si Bilar ini bisa berubah gitu, nggak dari sebelumnya. Ya kedepannya semoga membaik lah. Tapi jujur saya kecewa. Kalau untuk Dede Lesti sih aku nggak mau berkomentar terlalu banyak ya Kak ya, karena yang pertama bukan ranah aku, terus aku juga nggak mau ikut campur terlalu dalam urusan rumah tangga orang lain, meskipun itu memang sahabat aku sendiri gitu, karena ya balik lagi bukan ranah aku gitu. Apapun yang menurut karena kan yang menjalankan rumah tangga itu Lesti ya Kak ya gitu, jadi apapun yang memang menurut Lesti baik ya kita sebagai sahabat, sebagai teman hanya support yang terbaik aja, doain yang baik-baik aja untuk mereka gitu sih. Wah, udah jam makan siang aja. Gak berasa ya pemirsa. Waduh, biasanya habis antar anak aku sekolah, aku tuh beres-beres rumah, terus urus kerjaan deh. Kalau udah keasikan kerja di depan laptop, suka gak berasa ya waktu tiba-tiba udah jam makan siang aja. Nah, mumpung jamnya makan siang, pemirsa temenin aku yuk bikin makan siang sehat yang enak dan juga praktis. Zaman sekarang pilihan makanan sehat tuh banyak banget. Kita harus pintar-pintar milih ya. Pilih yang sehat tapi juga enak. Nih, aku kasih tahu andalan aku. Ini dia produk baru dari Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Mie yang GPP alias gak papa. Ini mie-nya hijau dibuat dengan brokoli. Rasanya juga gurih dan pakai kaldu jamur. Tanpa penguat rasa, terus air rebusannya lebih jernih karena mie-nya dibuat tanpa proses penggorengan. Udah gitu dilengkapi dengan topping bawang goreng yang crunchy. Gimana pemirsa? Beneran mie yang GPP kan? Alias gak pikir-pikir deh kalau mau makan Super Mie Nutri-Mie. Udah jadi nih pemirsa. Wah, aromanya bener-bener nikmat loh. Ya udah, kalau gitu aku makan dulu ya. Mie-nya kenyal dan rasanya juga enak banget loh pemirsa. Super Mie Nutri-Mie ini udah disetujui BPOM jadi produk pilihan yang lebih sehat, tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, dan tanpa pewarna buatan. Rasanya nggak usah ditanya lagi deh, beneran GPP alias gak play-play. Cocok banget buat anak-anak dan keluarga. Super Mie Nutri-Mie, mie yang GPP, dapat enaknya, dapat baiknya.